Ya ini saya tantang nih Pak Samson sama Pak Heritage dulu lah, minggu depan mampirlah ke tempat kami Pak. Jadi kita tidak berwacana gitu ya, pusing juga. Saya terus terang udah agak males seminar-seminar nih Pak TZ. Rumah yang layak itu kan 3 hal itu, ya kan? Dari PUPR. Betul nggak? Iya nggak? Rumah yang layak itu 3 hal. 1, layak dari segi konstruksi, keamanan. Ya. Yang kedua, layak dari segi kesehatan, cahaya, ventilasi dan sebagainya. Yang ketiga, layak dari segi luas, arti keluasannya, ya kan? Nah, ini 30, tipe 30. Kalau untuk satu keluarga yang masih punya anak 1 mungkin masih bisa ya. Berapa kamar? 2 ya? Nah, tapi ini FLPP ya. FLPP. Yang kita mau lakukan nanti itu BP2BT swadaya. Itu tipe 36, lebih besar daripada ini. Construction lebih bagus pada ini mungkin. Itu. Jadi itu. Fondasi setempat, Pak. Nah, ini pakai fondasi lajur. Ya, kedalaman 50. 50 ya. Nah, slope ya, semuanya kita ini. Baja, yang batu itu ringan. Ya, baja ringan. Oke ya. Itu yang pertama. Oke. Jadi kalau masuk, Ya, Mas, Zia. Mas Zia, Mas Zia, mungkin saya butuh pengalaman Mas Zia dari segi latar belakang construction untuk mereview, Mas. Oke. Nanti Mas mau tanya apa, nanti saya jelaskan ya. Kami punya desain juga ada ya, juga apa quality assurance-nya ya, sistem pengawasan ini juga Pak Narto ini tukang kami ya. Monggo kalau mau tanya atau mau ngecek dulu. Nanti sebelum kita bicara masalah green buildingnya. Cuman kita kalau assessment toolsnya kita kayaknya belum ready ya Pak, maksudnya untuk apa? Enggak, maksud saya ini hanya sepintas saja. Dari ya? kacamata orang sipil, dia ngelihat seperti ini kan bisa punya komentar. Misalnya, Pak, menurut saya slope-nya itu enggak benar kayak gini. Kropos misalnya, ya ngecornya harusnya seperti ini. Nah, ini Mas Zia tahu. Silakan, Mas. Dan saya kalau yang rumah rakyat gitu Pak, yang ini saya yang pengalaman itu kemarin di sekitar 6 bulan Pak di Lombok waktu membangun rumah bencana Pak. Ya, siap. Kebetulan waktu itu menggunakan RISA juga gitu. RISA. Jadi memang yang paling diperhatikan itu adalah fondasi. Sebenarnya fondasi itu kan tergantung bukan 40 atau 50 tapi dari tanahnya gitu. Ada tanah yang keras, cukup 30 cukup gitu. Nanti dilihat juga dari batunya, batu kali gitu kan yang bagus itu. Jadi kan biasanya itu ada batu yang kayak berangkal doang Pak. Nah itu kan sebetulnya tidak boleh gitu. Makanya batunya pakai batu kali, gitu. Susunannya acak dan lain gitu. Ada pakai pondasinya bisa setempat, bisa atau lajur ya. Atau misalnya gimana menyesuaikan lah gitu Pak. Kalau ketentuan tulangannya itu pakai besi berapa Pak? Nah, tulangannya 10, kita pakai 10 tulangannya, begelnya 8 ya. 10, 8. Oke. Dan itu udah persyaratan requirement minimum ya? Ya, persyaratan BP2BT itu. Ya. Nah, ini memang harus bataku ya Pak ya? Ya, Mas Zia ya. Ya Pak. Jadi tadi isu soal batu kali, kita pakai batu ini. Ya, lalu kemudian tingkat kedalaman sebenarnya di sini tidak perlu harus 50 karena ini tanah keras. Tapi kita buat 50 karena tidak daripada kita nanti ribut. Kita pakai aja standar PU 50, kita buat 50 dulu. Ya, tapi di sini tanah keras. Lalu kemudian pembesian ya kita bisa nanti tunjukkan ya, kita pakai besi 10 ya, aturan cara masangnya dan sebagainya itu sudah semua standar dengan PUPR. Nah, lalu kita menggunakan baja ringan ya. Nah,
Di bawah itu, di bawah apa plat atap itu, kita kasih aluminium foil juga, ya, untuk memastikan tidak bocor dan tidak panas. Kira-kira begitu. Ada lagi, Mas ya, yang mungkin perlu di. Waktu itu nggak tahu ya, kan ini saya tahu nggak tahu terkait dengan pusgen, terkait dengan gempa itu Pak. Ya. Tapi waktu itu saya belajar dari yang apa? Maaf ini Bun itu Pak. Ya. Jadi yang pasti itu antara sambungan kolom, balok atau gitu tuh, apalagi dinding itu, ya, apakah nanti pakai retrofit nanti ke depannya atau apa gitu kan? Ya. Kan dinding kayak gini Pak, kalau yang waktu di Lombok itu, Ya, runtuh gitu Pak gitu. Sebaiknya ya, ya. pakai apa gitu untuk Angker namanya. ya angker Ya. gitu. Kita pakai angker, Pak. Angker ya Pak. Ya, Oke. kita pakai angker semua gitu. Ya, jadi ini memang untuk isian kita menggunakan herbal itu, ya, Iya. bata ringan. Nah, Tetapi sebenarnya nanti saya mau tunjukkan yang kita gunakan untuk rumah contoh kita. Iya. Kita menggunakan bahan dari limbah PLTU. iya. Sebagai komitmen kita Faba untuk itu. iya faba itu. Iya. Nah, itu nanti bahannya di sana itu. Oke. Ya, oke. Nah, Sebetulnya waktu saya kan belum tahu juga yang Faba itu ya Pak. ya. Sebenarnya ada yang uji rendam itu loh Pak. Seberapa kuat sih misalnya? Ya, Itu sih Pak yang ya, ya. itu. Selama ini kita menggunakan uji laboratorium, Oke. gitu. Ya, ada hasil laboratoriumnya juga, kekuatan dan sebagainya. Nah, memang banyak teknik menguji, ya. Yang jelas kita menggunakan yang standar aja dulu. Standar, Ya, laboratorium, Undip kemarin kita uji kekuatannya. Gitu. Ini kalau misalnya terkait dan beton yang ini Pak, kalau misalnya yang itu Ya, bisa sampai K berapa Pak? itu sampai ya itu kembali, Pak. Terserah kita mau K berapa. Ya, hanya masalahnya 250 dapat Pak. dapat, cuman kan nanti itu untuk kebutuhan apa ya. Nah, jadi ada nanti campuran dari apa semennya dan Oh, sebagainya. jadi tergantung ya? Tergantung kita raciknya. Jadi kalau untuk Rumah kayak gini berapa Pak? rumah kayak gini mungkin saya tuh kurang tahu juga, saya bukan orang sipil ya. Oh, Tapi iya. bahwa nanti saya sudah tunjukkan sama Mas Zia hasil di lab kita, memang hasilnya itu sudah memenuhi kriteria untuk bahan dinding. Oke. Nah, tapi kalau untuk bahan nanti kita buat paving dan sebagainya, nanti kita pakai campuran berbeda. Oke. Ya. Biasanya kalau rumah contoh tuh kalau nggak salah ada sertifikasi layak Fungsi. bangun tuh layak apa? Betul, Ya, betul itu ya. udah dilakukan Pak atau Belum, karena kan ini baru kita bangunkan itu kan. Oke. Gitu ya. Apa mau ditanya kalau misalnya Pasir Pak gini. pasir ini pasir kita nih. Ya. Ini pasir kita. Dan ini pasir ini Dari mana Pak? muntilan ya. Bukan ya? Ya, itu pasir mana Pak? Pak Narto, pasirnya gimana nih? Pasir muntilan asli. Itu jelaskannya gimana pasir muntilan asli? Ya, ini ancur itu berarti asli. Asli ya? Kalau menggumpal itu Enggak Pak. Oh ya, apa? campuran ya? campuran ya. Kadar tanahnya. Karena Ini asli. Coba Pak. Ya. Ini ya. Nah, Kalau di ini ancur. Itu Iya. asli. tidak lengket, Tidak lengket. Lengket. Kalau yang lengket itu biasanya ada kadar tanahnya. ada tanahnya. karena Ya. nggak semua pasir bisa jadi bahan campuran. Betul. Makanya ini kita pakai muntilan itu untuk patokan di Jawa Tengah, untuk pasir itu memang pasir muntilan. Oke. Iya. Dari sini ke Muntilan berapa kilo Pak? Ya jauh juga, Enggak cuman sih, Pak. masalahnya Terkait- pemesanannya untuk pemesanan tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, Nggak ada masalah. Karena kan green building itu Ya. Pak terkait dengan lokal material juga Pak gitu. Ya betul. Jadi kita kalau bicara material, Ya. ya yang kita sudah upayakan maksimal itu dengan menggunakan justru malah limbah. Tidak hanya lokal, tapi lokal yang udah jadi limbah itu. Oke. Ya. Nah, tapi itu kan bicara soal komitmen kita untuk meminimalkan namanya eksternalitas negatif ya. Eksternalitas negatif itu dampak dari pembangunan itu pasti ada negatif eksternalitas. Nah, kita kurangin. Nah, tapi kalau yang selama ini dipakai green itu lebih banyak dilihat disoroti dari kacamata pengurangan energi. Ya kan? Misalnya air bersih, kemudian listrik, ya, kemudian ventilasi dari segi penghawaan udara. Nanti kita coba di sana.
Gitu. Tapi ini pertama komitmen dari IHUD RC itu adalah bahwa ini rumah yang poin pertama itu rumah yang layak secara konstruksi itu kita pakai standar betul. Baru kemudian kita bicara kesehatan. Nah, mari kita lihat kalau mau kesehatan kita lihat sekarang rumahnya ya.